Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran online berikutnya kita akan membahas lebih terperinci mengenai populasi dan sampel ya, beserta dengan teknik pengumpulan sampelnya nanti seperti apa. Nah, kita masuk ke tujuan daripada perkuliahan kesempatan kali ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami penelitian eksperimen, tahapannya seperti apa ya. Yang kedua, mahasiswa mengetahui secara spesifik perbedaan daripada populasi dan sampel. Yang ketiga, mampu menyebutkan teknik sampling yang digunakan. Nah, sedikit saya akan mengulas tentang perbedaan daripada populasi dan sampel ya. Populasi itu merupakan keseluruhan atau seluruh individu atau objek penelitian. Nah, populasi ini memiliki variasi atau sebaran yang sangat luas ya. Penelitian eksperimen membutuhkan populasi yang relatif homogen. Semakin homogen populasi, semakin meningkat validitas eksperimental kita. Nah, sedangkan sampel daripada penelitian adalah sebagian daripada populasi atau bagian ya, bagian daripada populasi itu sendiri. Nah, syarat pengambilan sampel itu sendiri representatif daripada populasinya itu sendiri ya. Penggunaan sampel dalam penelitian eksperimen menggunakan prinsip efisiensi. Dengan meneliti sedikit subjek, hasil dapat digunakan untuk menggambarkan seluruh populasi. Jadi beberapa sampel yang kita ambil itu dapat digunakan untuk menggambarkan ya, keseluruhan daripada populasi yang akan kita teliti. Nah, ini contoh saja hubungan sampling ya. Nah, jadi saya permisalkan di sini yang namanya populasi. Contohnya seluruh mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI di kampus ya. Misalnya jumlah keseluruhan mahasiswa di kampus ada 40.000 orang. Berarti populasi yang akan kita teliti yaitu ya, ada 40.000 orang. Nah, frame sampelnya itu saya ambil contoh dari daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Nah, sampelnya saya ambil misalnya dari 40.000 orang mahasiswa, saya ambil cuma 20 mahasiswa. Nah, sedangkan di unit eksperimennya saya ambil 1 orang mahasiswa. Itu sebagai contoh saja ya. Nah, selanjutnya jumlah sampel ya. Ini banyak yang bertanya, kalau mahasiswa ada 40.000 orang, apakah kita harus ngambil sampelnya sebanyak 20.000 orang misalnya? Ya, belum tentu seperti itu ya. Nah, jumlah sampel yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu eksperimen ya. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain eksperimennya. Nah, jadi ini kita sesuaikan sama kebutuhan penelitian kita. Nah, besarnya anggota sampel itu berapa ya? Nah, peneliti menggunakan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari sebuah populasi ya. Nah, besarnya anggota sampel eksperimen tidak ditentukan besarnya populasi, akan tetapi ditentukan oleh kekuatan pengaruh perlakuan dari studi sebelumnya. Jadi kita harus membaca lagi ya, referensi daripada penelitian sebelumnya dari peneliti ya. Jadi semakin besar power of effect diperlukan sampel yang relatif sedikit, maka semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke teknik-teknik sampling ya. Jadi banyak sekali teknik sampling, saya akan sekedar menjelaskan sedikit ya. Yang pertama, probability sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas ya. Maksudnya di sini bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, selanjutnya non-probability sampling.
yaitu teknik pengambilan sampel yang besar peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel itu tidak diketahui. Nah, ada namanya teknik random sampling ya. Nah, di sini pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel ya. Di sini banyak teknik random sampling. Ada random sederhana ya atau simple random, ada pemilihan berdasarkan urutan nomor, berdasarkan tabel ya, ada juga seleksi komputer dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke probability sampling. Di sini ada simple random sampling ya. Nah, ini kriterianya dapat digunakan pada populasi yang homogen. Nah, selanjutnya dilakukan dengan cara mengundi nama atau nomor subjek dalam sebuah populasi. Ada juga yang namanya cluster sampling. Ya, melakukan randomisasi pada kelompok bukan terhadap subjek, terhadap individual. Ya, cluster ya. Nah, ada juga yang namanya probability sampling. Di sini terbagi-bagi menjadi stratified sampling ya. Nah, stratified sampling ini dilakukan pada populasi yang memiliki strata atau subkelompok. Dari masing-masing subkelompok diambil sampel terpisah. Stratified ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama, proportional stratified sampling, ada disproportional stratified sampling ya. Nah, selanjutnya ada non-probability sampling. Nah, terbagi lagi menjadi accidental sampling ya. Yang selanjutnya quota sampling. Nah, terus purposive sampling. Nah, ada juga yang namanya snowball sampling. Nah, ini intinya daripada dari penelitian eksperimen yang dilakukan oleh peneliti. Nah, di sini ada populasi ya. Nah, populasi itu tadi keseluruhan yang akan kita teliti. Nah, dari populasi ini kita mengambil sampelnya ya. Sampelnya berapa ya, tergantung disesuaikan sama kebutuhan ya. Nah, di sini ada kotak pink ya. Nah, kotak pink ini ada namanya kelas eksperimen. Nah, ada namanya kelas konvensional. Misalnya, kita meneliti tentang pengaruh motivasi terhadap hasil belajar komputer, misalnya ya. Nah, misal populasinya itu ada sebanyak 5.000 mahasiswa Unindra semester 3 yang belajar statistik misalnya. Nah, sampelnya kita mau ambil 30 orang. Nah, untuk kelas eksperimen kita beri perlakuan yang khusus ya. Misalnya kita pakai metode-metode yang mahasiswa bisa menerapkan itu dan cepat sampainya, seperti itu ya. Nah, kalau kelas konvensional ini diberikan kelas ceramah ya, kelas mencatat dan lain sebagainya. Pokoknya antara kelas eksperimen dan kelas konvensional ada sedikit perbedaan, tapi mempengaruhi daripada hasil penelitian. Nah, yang namanya kelas eksperimen dan kelas kontrol ini ya, atau kelas konvensional ini dinamakan random assignment. Nah, kalau yang namanya pengambilan ya, misalnya kita mau mengambil dengan random sampling ya, seperti itu tahapan-tahapannya. Nah, mungkin itu saja ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap semangat belajarnya. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.